Mungkin kita tidak bisa berpikir tuaian atau panen yang besar bagi sebagian besar orang, tapi ada perkecualian tentunya. Sebab Engkau tinggi, agung, dan mulia, dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Sampaikan sabda-Mu Tuhan, beritahu kepada kami berada di posisi mana dalam hidup ini. Roh Kudus bantu, agar kami tidak wait and see lagi, tapi melangkah dengan pasti, bukan hanya masuk hadirat-Mu, setelah kami berdoa, melangkah dengan pasti dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, berbicaralah, wahyukanlah, nyatakanlah. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ambil Alkitab dan catatan. Saya beri judul renungan kita hari ini, jangan tunggu dan lihat dulu. Sekali lagi, jangan tunggu dan lihat dulu. Kita buka di 1 Samuel pasal 14, nanti kita baca. Begini loh. Orang yang wait and see melulu, orang seperti itu akan selalu ketinggalan. Dan segala sesuatu yang Tuhan sediakan, dia nggak akan tepat waktu. Padahal semua itu indah hanya pada waktunya. Orang seperti ini selalu kelewatan. Itulah sebabnya jangan izinkan pandemi bahkan untuk menghalangi iman. Jangan biarkan diri kita itu menganggur atau terpaku menunggu dulu, wait and see nanti apa yang terjadi. Kita harus mengerti posisi kita di dalam kehidupan ini. Kita harus tahu apa yang kita lakukan. Kita harus tahu apa yang kita mau. Kita harus melangkah dengan pasti. Tujuan daripada sharing hari ini adalah supaya Anda melangkah pasti masuk hadirat Tuhan. Jangan keluar dari hadirat Tuhan, tapi setelah selesai doa, bersama dengan Tuhan, yang Anda jumpai dalam ruang doa, saat teduh seperti ini, Anda akan melangkah bersama Dia dalam kehidupan Anda. Langkah kakimu itu menjadi langkah-langkah iman. Penuh dengan kepastian sekalipun di dunia ini ada banyak kebimbangan dan keraguan, ada banyak ketidakpastian di dalam kehidupan ini, hal-hal yang tidak terduga, tetapi apa yang jelas-jelas kita bisa ketahui dari firman, dan apa yang kita kenal dengan segenap hati, jangan ragu lagi. Yang sudah jelas harus pasti. Percayakan sisanya kepada Kristus. Dia yang menuntun hidupmu. Jangan tunggu dan lihat dulu. 1 Samuel pasal 14 cerita tentang Yonatan dan bujang pembawa senjatanya. Ayat pertama. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." By the way, ini zaman perang. Saul masih menjadi raja papa Yonatan. Dan waktu itu situasinya stalemate atau seperti saling menunggu dari dua sisi. Nggak ada yang berani untuk menyerang dulu, semua bertahan, tapi juga tidak berbuat sesuatu. Jadi yang beginian ini berlama-lama sampai kapan ya? Nah, Yonatan berkata sama pembawa bujang pembawa senjatanya, "Ayo kita ke sana yuk. Nganggur gini juga bukan cara." Selalu tidak menjadi solusi kalau kita tidak berbuat apa-apa. Ayat 2. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ini semuanya adalah pahlawan-pahlawan Saul. Saul itu terkenal sebagai seorang raja waktu dia baru menjabat, kumpulkan semua pendekar. Jadi 600 orang ini Kopassusnya, orang-orang yang dipilih secara khusus, alias tentara-tentara yang paling elit. Tapi lihat ya, Tuhan nggak peduli status. Orang-orang ini ternyata tidak berbuat apa-apa. Justru kalau masa-masa susah itu yang lumpuh dulu orang-orang yang gagah perkasa. Tapi orang yang hatinya sederhana, yang simple imannya, yang begituan malah tahu dia harus berbuat apa. Jadi ini yang saya sebut sebagai spirit wait and see, atau roh tunggu dulu dan lihat nanti. Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima dan rakyat yang bersama dengan dia 600 tentara khusus. Bahkan nggak hanya itu aja. Raja Saul juga punya official, juga punya pegawai-pegawai yang hebat lainnya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu.
Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Yonatan melawan arus. Dia berubah arah. Raja Saul, papanya, hanya duduk-duduk saja, saling menunggu. Sebelah situ Filistin juga nggak berbuat sesuatu, jadi saling tunggu-tungguan. Nah, ini yang disebut roh spirit wait and see. Tunggu dulu dan lihat nanti. Orang kayak seperti ini ya, nanti dia nggak ready waktu masuk pandemi. Ya siapa sih yang siap dengan kondisi dunia sekarang ini? Tapi jangan sampai nanti waktunya kita keluar pandemi, kita tetap nggak ready. Nggak pernah indah pada waktunya. Ya udahlah kalau sekali kita tertangkap, kita terjerat, kita terjebak, karena siapa duga. Tapi hari ini kita punya pilihan untuk mempersiapkan. Jangan sampai kita itu masuk pandemi nggak ready, nanti keluar pandemi lebih nggak ready. Karena kita mentalnya wait and see. Mari kita lihat sekarang ayat yang berikutnya, yaitu di ayat yang keempat. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Seneh. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara, di tentangan Mikmas. Yang lain di sebelah selatan, di tentangan Geba. Ayat 4 ini menceritakan pada zaman itu saat ini terjadi, itu adalah era yang sangat-sangat khusus, tidak akan terulang lagi. Yaitu di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberangi, ada pelintasan-pelintasan bukit. Inilah yang disebut dengan the place of great changes. Di pelintasan-pelintasan itu, tempat ini adalah tempat terjadinya banyak perubahan seperti yang kita alami hari ini. Kita juga berada di pelintasan-pelintasan zaman. Era cepat berlalu. Wow, Anda rasa nggak hari-hari ini? Waktu cepat sekali pergi. Satu berita belum selesai, disambung berita lain. Satu bencana, belum lagi kita pahami alasan musibah. Tiba-tiba ada celaka berikutnya. Satu gonjang-ganjing, satu gejolak, lalu tiba yang selanjutnya. Kita ini hidup di dalam zaman yang sama waktu terjadi perang antara Israel dan Filistin. Pelintasan-pelintasan bukit, tempat terjadinya banyak perubahan. Bukan hanya perubahan besar bahkan. Lalu di situ ada ujung bukit batu di sebelah sini, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Ini juga secara profetik bicara tentang the time for great shifts. Inilah adalah waktu yang sangat istimewa, terjadinya banyak pergeseran di dunia. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Seneh. Seolah-olah secara profetik sekali lagi berbicara kepada kita, bahwa ada banyak sekali di dunia ini, pergantian yang tidak sebelumnya satupun di antara kita mampu memprediksi. Orang yang biasa-biasa sekarang, new players atau pemain-pemain baru tiba-tiba bermunculan. Tapi raja-raja lama, hati-hati. Tiba-tiba di dunia ini sekarang ada banyak orang miskin baru. Ada banyak orang yang dulunya berpesta pora, sekarang mereka bersedih-sedih kemudian. Tapi juga ada orang yang dulunya itu biasa-biasa, sekarang jadi luar biasa. Terjadi yang namanya shifts atau pergeseran ujung bukit satu sebelah sini, dan ada ujung bukit satu di sebelah sana. Di satu ekstrim, kemudian ke ekstrim berikutnya. Yang satu bernama ini, yang lain bernama itu. Berubah-ubah, beda playernya. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Lalu kuncinya di mana sekarang? Letaknya di mana? What is the key here for us, for our life, untuk kehidupan kita? Di sini nanti saya akan bagikan 3 poin sederhana. Kita harus pegang teguh sebagai prinsip untuk kita bisa melewati segala zaman. Kita bisa berjalan di pelintasan apapun juga. Kita bisa aman berjalan dari ujung bukit satu ke ujung bukit yang lainnya. Nanti saya berikan prinsipnya. Tapi sebelumnya, izinkan saya sedikit sharekan apa yang saya dapatkan ketika berdoa soal pandemi hari-hari ini.
Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan itu misterius, kita tidak bisa tahu segala sesuatu karena Allah itu daulat. Jangan coba-coba selidiki dia. Cukuplah mengenal Tuhan dan mengenal kehendaknya atas hidupmu sendiri. Tetapi kalau saya renungkan ya, saya mau bagikan. Kenapa kok semua ini terjadi jikalau Tuhan izinkan? Bukankah ada ayatnya? Di Perjanjian Baru bunyinya begini. Sekali lagi aku bukan hanya akan menggoncang bumi tapi langit juga. Supaya yang tinggal nanti apa yang tidak tergoncangkan. Supaya apa yang bisa digoncangkan sudah tergoncang dari tadinya. Terjadi pergantian. Orang-orang yang angkuh diturunkan. Yang rendah hati akan mulai diangkat. Orang-orang yang take it easy man dalam hidupnya. Meremehkan. Tiba-tiba sekarang kelabakan. Mereka mulai kewalahan. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh, yang rajin, mereka yang mempersiapkan segala sesuatu, mereka yang isi tabung panahnya dengan panah sekalipun tidak dianggap oleh orang lain, mereka yang tidak diperhitungkan, mereka yang diabaikan, mereka yang tidak diandalkan, mereka yang dipandang sebelah mata, yang dipandang rendah, diremehkan, orang-orang ini tiba-tiba mencuat entah dari mana, menjadi pemain-pemain utama di segala bidang. Inilah zamannya raksasa diturunkan, yang dikerdilkan oleh dunia ditinggikan. Dalam segala bidang, segala sektor, dalam semua faktor. Baik itu dalam dunia dagang bisnis, dalam bidang pendidikan, dalam bidang apapun juga, bahkan gereja tanpa kecuali, tak ada satupun yang luput dari goncangan. Kita itu sedang berada di pelintasan-pelintasan. Kita itu berjalan dari ujung bukit batu yang satu, dan kita lihat ekstrim yang satunya lagi. Dan yang satu bernama Boses, lain bernama Sene. Nama-nama tak terdengar mulai bermunculan. Yang ternama mulai tidak bisa didengarkan, seperti pelan-pelan sirna. Karena itu persiapkan dirimu ya, dalam apapun yang Anda geluti, pastikan ada poin-poin ini yang saya bagikan, terapkan dalam kehidupan Anda sendiri. Ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Di ayat 6 dan ayat di ayat 6 ini, Yonatan berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Ada kata pasukan, karena dia menghadapi tentara. Yonatan sendiri bukan hanya pangeran, dia sendiri juga adalah seorang pasukan. He was a soldier in the army of God. Dia seorang tentara di dalam bala tentara Tuhan, umat pilihan Allah. Ada kata pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat. Ya, kalimatnya memang gak enak didengar, orang-orang yang tidak bersunat. Tapi itu mungkin bahasa zaman dulu. Dia hendak membedakan antara umat pilihan dengan musuh-musuh Tuhan. Jadi nomor satu, catat ini dulu. Jangan tunggu dan lihat dulu. Kita harus punya posisi yang jelas dalam hidup ini. Yang pertama, kenalilah dirimu dalam Tuhan. Seperti Yonatan, dia kenal siapa dirinya. That he was a son. Dia adalah seorang anak Tuhan. Then he was a soldier. Kemudian dia adalah seorang tentara di dalam pasukan bala tentara Allah. Kenali siapa dirimu. Justru di masa-masa tidak menentu, Anda harus makin pasti dengan diri sendiri. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan mendekat pada Tuhan. Kepastian siapa diri kita itu harus kita dapatkan dari firman. Yang ini gak perlu tunggu nanti, tunggu situasinya berubah. Sekarang juga kita bisa berdiri teguh atas dasar pengakuan iman kita. Hey, I'm a blessed son, I'm a blessed child of God. Aku adalah anak Tuhan yang dikasihinya. Itu dia. Dan dia juga tahu bahwa dia seorang pasukan. Jadi ayat 6 ini gak bisa diterapkan dalam segala bidang. Maksud saya, kita gak bisa meniru Yonatan secara letter luck atau secara harafiah. Karena dia tentara.
Kalau kita pakai cara yang sama, kita ambil senjata lalu perang beneran sama orang secara fisik, ya kita pasti kalah. Karena kita bukan tentara. Ini urusan negara. Kalau Anda bukan tentara, ya Anda jangan jadi tentara. Kalau Anda bukan seorang pendeta, ya jangan jadi pendeta. Anda bukan seorang pebisnis, ya jangan jadi pebisnis. Kita harus tahu dulu kita ini anak Tuhan, lalu kita ini profesinya apa. Lakukan sesuai dengan tuntutan profesimu. Sesuai dengan tanggung jawabmu. Dan dia tahu, kalau kita diam doang begini aja, kita ini bukan waiter kok. Kita ini bukan pelayan restoran. Kita ini dipersenjatai oleh Tuhan. Saya pegang busur panah, saya pegang pedang, perisai juga. Aku nggak mau nganggur seperti papaku, si Saul itu dengan 600 pasukan khusus. Mereka itu tentara pakaiannya, tapi waiter sifatnya. Nggak boleh itu. Tentara ya harus perang, apalagi di zaman perang ini musuh lagi mau masuk ke wilayah teritori Israel, memporak-porandakan, merampok, merampas, menjajah, membunuh. Saya nggak boleh tidak melakukan apa-apa, karena saya seorang tentara. So he was clear with himself, dia sangat jelas dengan dirinya sendiri. Aku ini pasukan, pasukan tanggung jawabnya adalah membela negara. Aku seorang kapiten, lagu anak kecil mempunyai pedang panjang bila berjalan, brok, brok, brok. Aku seorang kapiten, waktu saya kecil, banyak anak kecil nyanyi itu. Pura-pura jadi tentara. Kita harus tahu siapa diri kita. I am a soldier. It's not right for me to do nothing. Tidak tepat, tidak dibenarkan kalau saya tidak berbuat sesuatu ketika negara dalam bahaya. Dia berkata, aku juga adalah pangeran, aku berhak sekarang untuk melakukan sesuatu untuk negaraku. Luar biasa. Kalau Anda tahu Anda adalah seorang pebisnis, kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga atau apapun profesi Anda, coba review kembali. Apa peran Anda, tanggung jawab Anda, PR Anda apa? Lakukan itu, jangan tunggu dan lihat nanti. Apa yang Anda bisa lakukan hari ini, lakukanlah. Asal hal itu benar, maju tak gentar. Saya juga melakukan yang sama sebagai seorang pendeta dan hamba Tuhan. Ketika memasuki pandemi, saya ingat saya ini siapa. Saya dipanggil Tuhan sebagai seorang pemberita Injil, pengajar firman. Lalu saya tahu job deskripsi saya, yaitu dari Alkitab berkata, baik tidak baik waktunya, beritakan firman. Saya tahu itu yang benar, saya lakukan, saya benahi diri di situ, dan konsisten di sana. Tekun terus. Bukan melihat hasilnya sekarang, tapi menabur melulu. Kalau bisa menuai sekarang juga, puji Tuhan. Kalau tidak, saya akan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam profesi saya. Pertama-tama saya adalah anak Tuhan. Berikutnya saya adalah seorang pemberita firman. Saya tahu itu benar, saya maju tak gentar. Jangan jadi orang lain. Kenali panggilanmu. Pertama-tama kenali dirimu sendiri di dalam Tuhan. Yonatan tahu bahwa dia seorang anak Tuhan, dia umat pilihan. Yang sebelah sana adalah orang-orang tidak bersunat. Dia ngerti bahwa Tuhan sertai dia, bukan sertai mereka. Jadi tanggung jawabnya dia adalah merebut tanah Kanaan. Tanggung jawab dia adalah membela negaranya. Maju tak gentar. Dia ambil pedangnya. Kalau kita ambil pedang, itu kriminalitas. Tapi ini angkatan bersenjata, itu adalah hak mereka. Pahami tugas Anda apa sehari-hari. Jangan jadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Apa yang Tuhan garis bawahkan, lakukan dengan segenap hati. Pertama-tama kenali dulu siapa Anda di dalam Tuhan hari ini. Berikutnya, ayat 7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikanlah. Kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, beginilah, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Interesting ya. So they were not very sure themselves. Mereka sendiri tidak punya kepastian 100% apa yang akan terjadi. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Yang kedua, di ayat 8 ada bunyinya begini. Kata Yonatan, perhatikan. Perhatikan.
Pertama itu ya, lalu habis ada kata menyeberang, kita menyeberang ke dekat, ada kata menyeberang. Lalu dan memperlihatkan diri kepada mereka, ada kata memperlihatkan diri. Ini semua adalah kata-kata aktif. Poin kedua adalah persiapkanlah apa yang bisa. Jangan wait and see, jangan tunggu-tunggu. Persiapkan dengan sungguh-sungguh. Istilahnya kalau kita ini mau perlombaan itu stretch dulu. Kita begini dulu, gitu dulu, stretch dulu. Minimal kita siapkan infrastruktur rohani kita. Kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, sudah maksimal. Paling tidak kita increase iman atau doa kita. Kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dan di sini Yonatan mengatakan beberapa kata-kata aktif, termasuk perhatikan, menyeberang, dan memperlihatkan. Dia mempersiapkan diri. Meskipun dia nggak tahu 100% pasti. Nanti apabila mereka berkata berhenti, maka kita tahu harus berbuat apa. Kalau mereka berkata naiklah kemari, maka kita akan pergi ke sana. Pokoknya kita memperlihatkan diri. Kita benahi apa yang kita bisa. Persiapkanlah apa yang bisa. Jangan menunggu untuk sesuatu yang belum menentu. Apa yang pasti digarap dulu. Ayat 11, ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi. Orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan Israel. Ini sangat menarik ya, karena Yonatan ngomong gini sama pembawa senjatanya. Kalau mereka berkata naiklah, kita hajar mereka. Tapi kalau mereka berkata berhenti di situ, kami akan datang kepadamu. Nah ini nggak ada kelanjutannya. Si pembawa senjatanya berkata, then what to do? Untungnya dia nggak tanya, sebab Yonatan juga nggak tahu. Iman itu memang ada risikonya. Namun iman mereka nggak gegabah. Iman mereka itu legal, karena dia seorang tentara. Dia patut beriman demikian. Orang ini tahu bagaimana mengklaim janji Tuhan secara responsibly atau dengan tanggung jawab yang tinggi. Dan juga dia punya iman gak ngawur kok. Dia punya iman bukan berdasarkan emosian. Pertama dia tahu identitasnya. Lalu dia tahu apa kata firman Allah. Itu kan firman. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Imannya berlandasan firman. Si Yonatan ini umat pilihan, orang Israel. Jadi dia pernah mendengarkan Taurat Tuhan. Dia tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia tahu bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia tahu bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia tahu semuanya ini. Si Yonatan ini berlandasan imannya. Tapi dia nggak berhenti sampai beriman. Dia berkata, pokoknya kalau mereka suruh kita ke situ, kita serang. Tapi kalau mereka berkata, tunggu di sana, dia berkata, then let God's will be done. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Iman memang penuh dengan resiko. Tapi mereka sangat luar biasa dalam mempersiapkan diri. Mereka stretch dulu. Pedangnya mungkin sudah diasah. Dia berkata, perhatikan apa yang kita bisa perhatikan. Kita menyeberang ke dekat orang-orang itu. Ada usaha. Kita memperlihatkan diri kepada mereka. Kita pasang semua peralatan senjata kita. Pokoknya be ready for anything. Pokoknya dari sisi kita, servisnya kita perbaiki. Sistemnya kita perbaiki. Sifat kita perbaiki. Minimal secara rohani, I'm ready. Apapun yang akan terjadi. Saya bisa melihat kesiapan mereka ini. Saya bisa melihat kesungguhan mereka dalam mempersiapkan diri. Mereka tidak menunggu sampai pandemi berlalu. Mereka lakukan bagian mereka sambil menunggu. Bagaimana nanti Tuhan akan menyambut iman mereka. Lalu mereka dapatkan sinyal yang mereka nantikan. Naik sini, hai orang-orang Yahudi. Maka Yonatan berkata pada bujangnya, ayo kita naik ke sana. Tuhan sudah serahkan mereka ke tangan kita. Wow, so sure gitu, begitu pasti. Ayat 13, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas. Dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Waktu merangkak ke atas itu nggak mudah. Jangan lupa loh ya, ini bukit-bukit di sebelah sini, bukit di sebelah sana. Ini naik gunung. Jadi si Yonatan nggak menunggu nanti
untuk stretch dulu kaki. Kan nggak ada ceritanya di ayat mana dia keram kakinya. Dia udah pemanasan, dia udah latihan. Nanti waktu diperlukan, dia udah siap untuk melawan. Kebanyakan kita di masa-masa pandemi seperti ini, jangan dulu, kita lihat dulu. Jangan dulu, apa-apa pokoknya kita lihat dulu. Tunggu dulu, wait and see, wait and see, wait and see, wait and see, everything wait and see. Bukan berarti kita spekulasi loh ya. Spekulasi itu gegabah, melakukan apa yang bukan di job deskripsi Anda. Tapi banyak orang itu ketakutan hidupnya, takut melulu. Tunggu dulu, nggak bisa, tunggu dulu. Kita lihat dulu orang lain gimana, tunggu dulu. Orang begitu biasanya akan kelewatan dan selalu ketinggalan. Nah, dia akhirnya berkata, ayo kita naik, kita merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Ayat 14 terakhir, kekalahan yang pertama ini, yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Ayat 14, heboh-heboh ceritanya, cuman bunuh 20. Pernah enggak Anda berpikir, usahanya besar sekali, hasilnya minim sekali. Kekalahan yang pertama, ini hanya berjumlah 20 orang saja musuh yang ditewaskan oleh dia. Kita berkata, ya Tuhan, worth it enggak ya? Yang nomor 3, ini pesan Tuhan untuk kita. Janganlah hitung berkatnya sekarang. Karena zaman seperti ini, kita enggak bisa compare atau membandingkan apple to apple dengan musim yang lalu. Karena sekarang ini bagi sebagian besar orang bukan musim kuantitas, tapi musim kualitas. Yang penting kita gaining momentum. Yang penting kita mendapat momentum, kualitas terjaga. Pekerjaan kita mungkin ngos-ngosan. Tapi asal kita menjaga hubungan baik dengan semua klien, kalau ini dalam dunia karir contohnya. Mungkin kita tidak bisa berpikir tuaian atau panen yang besar bagi sebagian besar orang, tapi ada perkecualian tentunya. Nggak apa-apa, jangan dinilai begini lalu kecewa. Aduh, zaman dulu kok lebih enak ya, kata pengkhotbah. Orang yang berkata demikian kurang berhikmat. Kita mungkin berkata, kok nggak sama ya? Hidup lebih enak dulu ya. Aduh, bisnis susah sekarang. Pekerjaan nggak gampang. Kalau Anda masih punya pekerjaan, bersyukurlah. Minim nggak apa-apa. Sedikit roti dan airnya. Kalau masih ada roti dan air, Anda tahu di mana Anda temukan gandum untuk buat roti itu. Bersyukurlah dahulu. Janganlah hitung berkatnya sekarang. Jangan sekarang dihitung. Cuma 20. Karena ayat 14, apa yang sekarang terjadi, itu hanyalah kekalahan yang pertama yang bisa Anda timbulkan di dalam peperangan yang Anda jalankan. Selalu ada kekalahan kedua, kekalahan ketiga, yaitu kemenangan untuk Anda. Kalau Anda baca ayat-ayat berikutnya, kita tidak cover hari ini, maka terjadi gempa, goncangan di seluruh bumi karena 20 orang yang ditewaskan oleh Yonatan. Tak lama kemudian, seluruh Filistin, porak-poranda kalah yang dibunuh ribuan musuh. Never undermine a small victory in difficult time. Jangan pernah remehkan kemenangan kecil di masa-masa yang sukar. Please, jangan dihitung sekarang berkat dan untungnya. Kadang-kadang bisa bertahan itu aja sudah kemenangan. Saya percaya ini pesan Tuhan untuk kita, bukan hanya untuk urusan pekerjaan kita, tapi juga untuk kehidupan pribadi kita. Bagaimana caranya kita itu punya iman yang kuat, iman yang tidak terhalang, tidak punya spirit atau roh yang wait and see, nunggu-nunggu melulu, ketakutan selalu. 1, kenalilah dirimu dalam Tuhan. Kenalilah siapa Anda dan apa kata Tuhan dalam hidupmu. 2, persiapkanlah apa yang bisa. Jangan tunggu nanti semuanya gitu baru semuanya panik mempersiapkan diri. Sekarang persiapkan bagianmu. Percayalah nanti suatu hari Tuhan akan mengindahkan persiapan Anda. 3, janganlah hitung berkatnya sekarang. Jangan gampang kecewa kalau hasilnya tidak memuaskan. Imannya gede, kok belum lihat mujizat. Belajarlah untuk syukuri kemajuan sedikit. Jangan hitung berkatnya sekarang. Karena Tuhan kita sanggup follow up hasil jerih payah.
Dan Tuhan sanggup untuk menggenapi iman Anda secara penuh. Kalau sekarang masih dikasih deposit sedikit-sedikit, itu hanya untuk menguji percayamu dan percayaku. Percayalah, hai Yonatan, kemenangan besar sedang menanti Anda. Haleluya. Kita angkat tangan dan terima berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertaimu, menyertai aku, kita semua keluarga Saat Teduh Jemaat tercinta. Dalam nama Yesus, amin.